Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Gusnelia, NIM 17087192. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai dan Kelentukan terhadap Kemampuan Tendangan Dole Chagi, di mana studi korelasi kali ini pada atlet Taekwondo Kodim Bukit Tinggi. Baik, kita masuk ke masalah indikator yang pertama, yaitu latar belakang. Apa latar belakang saya mengambil masalah ini? Ada dua. Yang pertama itu tentang daya ledak otot tungkai, lalu yang kedua itu kelentukan. Yang pertama, daya ledak otot tungkai. Daya ledak otot tungkai atlet apabila lemah itu akan mempengaruhi terhadap hasil tendangannya. Lalu yang kedua, kelentukan. Kelentukan apabila tidak dimiliki secara baik oleh atlet Taekwondo Kodim, maka itu akan berpengaruh sendiri terhadap hasil tendangannya juga. Nanti tendangan itu tidak akan tepat sasaran. Lalu selanjutnya identifikasi masalah. Di sini ada 7 identifikasi masalah. Yang pertama tentang kecepatan, yang kedua tentang keseimbangan, yang ketiga koordinasi, yang keempat daya ledak otot tungkai, yang kelima kelentukan pinggang, yang keenam penguasaan teknik, dan yang ketujuh daya ledak otot tungkai dan kelentukan secara bersama-sama. Lalu yang ketiga yaitu pembatasan masalah. Nah, dari ketujuh identifikasi masalah tadi, saya membatasi masalah menjadi 3. Yang pertama, daya ledak otot tungkai yang ada pada atlet Taekwondo Kodim Bukit Tinggi. Yang kedua, kelentukan yang ada pada atlet Taekwondo Kodim Bukit Tinggi. Lalu yang ketiga, kemampuan tendangan Dole Chagi yang ada pada atlet Taekwondo Kodim Bukit Tinggi. Lalu selanjutnya perumusan masalah. Nah, dari identifikasi masalah serta pembatasan masalah, saya merumuskan masalah menjadi 3, yaitu yang pertama, seberapa besar kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan tendangan Dole Chagi atlet Taekwondo Kodim. Lalu yang kedua, seberapa besar kontribusi kelentukan terhadap kemampuan tendangan Dole Chagi atlet Taekwondo Kodim. Lalu yang ketiga, seberapa besar kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelentukan secara bersama-sama terhadap kemampuan tendangan Dole Chagi atlet Taekwondo Kodim. Selanjutnya tujuan penelitian. Dari masalah serta perumusan dan juga identifikasi masalah tadi, kita bisa tujuan dari penelitian ini sendiri yang pertama untuk mengetahui seberapa besar kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan tendangan Dole Chagi atlet Taekwondo Kodim. Lalu yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kelentukan terhadap kemampuan tendangan Dole Chagi atlet Taekwondo Kodim. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi antara daya ledak otot tungkai dan juga kelentukan secara bersama-sama terhadap kemampuan tendangan Dole Chagi atlet Taekwondo Kodim. Lalu yang selanjutnya manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini saya juga membagi 3. Yang pertama bagi peneliti, lalu yang kedua bagi pelatih dojang, yang ketiga bagi atlet sendiri. Nah, yang pertama bagi peneliti, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meraih gelar S1 di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Lalu yang kedua bagi pelatih dojang, sebagai evaluasi dan introspeksi dalam menentukan tindakan serta bimbingan bagi atlet agar nantinya kemampuan atlet bisa semakin terasah dan juga semakin lebih baik lagi. Lalu yang ketiga bagi atlet sebagai acuan atau introspeksi diri terhadap kemampuan yang sudah dia miliki. Nanti setelah dievaluasi maka dia akan meningkatkan kemampuannya kembali. Nah, ini adalah contoh gambar tendangan Dole Chagi. Bisa teman-teman lihat tendangan tersebut memang diarahkan ke arah kepala karena di situ dalam pertandingan taekwondo tendangan ke arah kepala itu meraih poin yang lebih tinggi dibandingkan tendangan ke arah body protector ataupun ke arah dada sendiri. Nah, body protector itu sendiri itu poinnya 2, sedangkan ke arah kepala itu poinnya 3. Nah, ada lagi modifikasi teknik nanti yang akan menambah poin itu sendiri. Tetapi untuk poin dasar itu memang seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kepala itu 3, lalu untuk body protector itu 2. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang dalam kajian teori saya akan membahas tentang daya ledak otot tungkai. Nah, apa itu daya ledak otot tungkai? Adalah kemampuan maksimal otot tungkai
dalam melakukan suatu aktivitas yang berat yang membutuhkan kekuatan ekstra tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Nah, biasanya ini dilakukan untuk olahraga anaerobik. Nah, kemampuan ini merupakan kombinasi antara kekuatan dan kecepatan. Peranan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan dole cagi. Nah, ketika kita melakukan tendangan dole cagi, kita membutuhkan yang namanya daya ledak otot tungkai agar nantinya tendangan tersebut dapat menuju sasaran dengan tepat serta berperan penting untuk melaksanakan teknik-teknik tendangan seperti dole cagi. Karena daya ledak memberikan kekuatan dan kecepatan yang maksimal untuk mendapatkan power yang kuat. Jadi ketika daya ledak atlet itu bagus, maka tendangan akan bagus juga mencapai sasaran dan poin yang diperoleh akan dengan mudah kita dapatkan. Karena dalam sistem pertandingan di taekwondo itu ada dua, ada DSS dan PSS. Kalau DSS itu digital scoring system, itu biasanya dilakukan dengan manual. Tetapi kalau misalnya PSS itu dia dengan dengan sensor, sistem sensor, itu biasanya ketika tendangan itu tidak mencapai frekuensi yang dibutuhkan dalam suatu under, itu biasanya tidak akan mendapatkan poin. Nah, misalnya kita menendang ke arah kepala, tetapi daya ledak kita kurang serta power kita kurang mengenai sasaran, itu tidak akan muncul poin di layar penilaian. Selanjutnya, kelentukan. Menurut Syafruddin tahun 2011 mengatakan bahwa kelentukan merupakan kemampuan pergelangan atau persendian untuk melakukan gerakan ke semua arah dengan amplitudo gerakan atau range of motion yang besar dan luas sesuai dengan persendian yang digerakkan tanpa mengalami yang namanya cedera. Misalnya kita mengalami keseleo atau misalnya dislokasi seperti itu. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Nah, berdasarkan telah yang dilakukan, ditemukan hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan variabel pada penelitian yang saya lakukan. Nah, penelitian relevan ini berdasarkan dari yang pertama, Arif Hidayatullah tahun 2012 dengan judul Kontribusi Keseimbangan dan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Kemampuan Tendangan Depan Atlet Perguruan Pencak Silat Pat Bambu Pasaman Barat. Lalu yang kedua, Muslim tahun 2015 dengan judul Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai dan Kelentukan dengan Kemampuan Tendangan Dole Cagi, di mana studi korelasinya pada atlet taekwondo Dojang SMK Negeri 1 Padang. Lalu kerangka konseptual. Dari berbagai macam dari beberapa variabel tadi, yang pertama ada variabel X. Variabel X di sini ada dua, yaitu daya ledak otot tungkai dan juga kelentukan, dan variabel Y-nya adalah tendangan dole cagi. Nah, bisa dilihat di sini, beginilah kerangka konseptual di mana daya ledak otot tungkai berperan sebagai variabel X1, lalu kelentukan X2 dan tendangan dole cagi yaitu sebagai Y. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, penelitian mengajukan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, daya ledak otot tungkai diduga berkontribusi terhadap kemampuan tendangan dole cagi atlet taekwondo kodim Bukit Tinggi. Yang kedua, kelentukan diduga berkontribusi terhadap kemampuan tendangan dole cagi atlet taekwondo kodim Bukit Tinggi. Lalu yang ketiga, daya ledak otot tungkai dan kelentukan secara bersama-sama berkontribusi terhadap kemampuan tendangan dole cagi atlet taekwondo kodim. Nah, jenis, tempat, dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dojang Kodim Bukit Tinggi, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2020. Populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini akan dijadikan populasi adalah seluruh atlet taekwondo kodim Bukit Tinggi, di mana berjumlah 121 orang dengan rincian 71 orang atlet putra dan 50 orang atlet putri. Sampel yang akan diteliti adalah sampel yang tidak memiliki kemampuan tendangan dole cagi yang baik dan atlet yang masih aktif latihan di Dojang Kodim Bukit Tinggi. Lalu selanjutnya definisi operasional. Seperti yang saya jelaskan tadi, definisi operasional itu ada 3, ada daya ledak,
lalu kelentukan, lalu kemampuan tendangan dulu cagi. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data, yang pertama ada data primer dan ada data sekunder. Ini untuk jenis data. Data primer itu kita dapatkan dari kita mengumpulkan sendiri, kita melakukan observasi, kita melakukan pengumpulan data sendiri langsung ke lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder itu data yang kita dapatkan dari pelatih di sebuah klub atau dojang tersebut. Nah, sumber data adalah atlet taekwondo Kodim Bukit Tinggi yang terpilih menjadi sampel. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ada 3. Yang pertama tes daya ledak atau tungkai, lalu yang kedua tes kelentukan, lalu yang ketiga tes kemampuan tendangan dulu cagi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada 2. Yang pertama langkah persiapan. Langkah persiapan ini kita melakukan yang namanya meminta izin. Pertama sekali kita meminta izin kepada pihak universitas untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Lalu kita meminta izin kepada dojang terkait atau klub terkait untuk melakukan sebuah penelitian di sana. Lalu kita mengumpulkan orang juga untuk membantu kita dalam proses penelitian. Lalu yang langkah kedua itu menetapkan peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian. Jadi kita menetapkan apa saja yang kita butuhkan dalam penelitian yang akan menunjang penelitian kita tersebut. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa korelasi sederhana dan ganda. Jadi nanti saya akan menggunakan teknik analisis sederhana dan juga korelasi ganda. Hipotesis dianalisis dengan korelasi sederhana dan ganda serta dilanjutkan dengan koefisien determinasi. Sebelum dilakukan uji hipotesis, dipaparkan terlebih dahulu masing-masing variabel penelitian dengan analisis statistik, deskriptif, dan distribusi frekuensi yang disajikan dalam bentuk tabel. Nanti saya akan jelaskan saya akan tampilkan tabelnya. Adapun data dalam tabel berupa kelas interval. Selanjutnya kita masuk ke bab keempat, yaitu deskripsi data penelitian. Yang pertama daya ledak atau tungkai. Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan terhadap sampel dalam penelitian ini, didapatkan skor daya ledak atau tungkai. Adapun nilai rata-ratanya 41,60, nilai tengahnya 42 atau minnya 42, nilai yang sering muncul atau modusnya itu 42, nilai maksimumnya itu 48 dan nilai minimumnya 29, serta dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kita bisa lihat ini kelas intervalnya dan ini frekuensinya. Di sini ada yang kelas minimumnya 29 dan kelas maksimumnya itu adalah 48. Lalu kelentukan. Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan terhadap sampel dalam penelitian ini, didapatkan skor kelentukan. Adapun nilai rata-ratanya 17,6, nilai tengahnya 17, nilai yang sering muncul itu 17, nilai maksimumnya 26 dan nilai minimumnya 10. Kita bisa lihat di sini berapa frekuensinya dan berapa kelas intervalnya. Lalu kemampuan tendangan dulu cagi masih sama dengan nilai rata-ratanya 50,8, nilai tengahnya 52, nilai yang sering muncul itu 54 dan nilai maksimumnya 59. Nilai minimumnya 37. Kita bisa juga lihat di tabel berikut. Pengujian persyaratan analisis. Pengujian persyaratan analisis, yang pertama kita uji persyaratan analisis data yang dilakukan adalah uji normalitas data dengan menggunakan uji Lilliefors. Nah, yang kedua, uji normalitas daya ledak atau tungkai X1 sebagai yang tadi saya sebutkan X1, kelentukan sebagai X2, dan kemampuan tendangan melingkar atau dulu cagi itu sebagai Y. Nah, pada tabel di bawah dapat dilihat hasil Kolmogorov Smirnov menggunakan SPSS 16,0. Maka X1-nya kita dapatkan itu 0,867 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka populasinya berdistribusi normal. Lalu X2 0,428 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka populasinya berdistribusi normal. Lalu yang Y 0,972 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka populasinya berdistribusi normal. Selanjutnya temuan hipotesis. Hipotesis di sini saya mendapatkan 3 hipotesis. Yang pertama, terdapat hubungan antara daya ledak atau tungkai terhadap kemampuan tendangan melingkar dulu cagi. Di mana di sini taraf signifikannya atau alfanya itu adalah 0,05. Nah, R-nya adalah 15. Diperoleh R tabel sebesar 0,514.
maka diperoleh R hit. Kalau untuk signifikan itu R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Jadi R hitungnya itu adalah 0,723, lebih besar daripada 0,514. Jadi artinya dimana artinya itu signifikan karena dia lebih besar daripada R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Jadi hipotesis pertama, terdapat hubungan antara daya ledak atau tungkai terhadap kemampuan tendangan Dole Chagi. Lalu hipotesis kedua, terdapat hubungan antara kelentukan terhadap kemampuan tendangan melingkar. Ini masih hipotesis. Nah, kita melakukan uji, kita mencari nilai R tabel, R hitung terhadap R tabel, di mana alfa taraf signifikannya masih 0,05, N-nya 15, lalu diperoleh R tabel sebesar 0,514. Nah, R hitungnya setelah kita hitung itu mendapat hasilnya adalah 0,536. Artinya itu lebih besar daripada taraf signifikan R tabelnya, yaitu 0,514. Jadi artinya ini juga signifikan. Nah, didapatkanlah hipotesis yang kedua, yaitu terdapat hubungan antara kelentukan terhadap kemampuan tendangan melingkar Dole Chagi. Lalu hipotesis yang ketiga, apakah terdapat kontribusi antara daya ledak atau tungkai dan kelentukan secara bersama-sama terhadap kemampuan tendangan Dole Chagi? Kita lakukan uji lagi. Hipotesis yang ketiga dilakukan uji korelasi ganda yang dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi antara daya ledak atau tungkai X1 dengan kelentukan yang X2 terhadap kemampuan tendangan Dole Chagi, yaitu Y. Nah, kita lakukan uji lagi. Di sini kita bisa lihat di sini ada residu DF-nya atau DF1-nya itu 2, DF2-nya 12. Jadi kita bisa lihat hasil uji korelasi ganda didapat dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Dari output ANOVA, ini output ANOVA, kita bisa memperoleh di mana taraf signifikannya masih sama 0,05. DF1-nya K kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, seperti yang kita lihat tadi, di sini ada 2 dan DF2-nya itu 12. Maka karena jumlah variabel bebas dan terikat, N adalah jumlah sampel, karena kita tadi sampel kita ada 15 orang. Lalu diperoleh F tabelnya 3,89. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu setelah kita hitung itu dapatnya 9,166, itu lebih besar daripada 3,89, maka dapat dinyatakan terdapat kontribusi yang signifikan antara daya ledak atau tungkai dan kelentukan secara bersama-sama terhadap kemampuan tendangan melingkar Dole Chagi. Nah, untuk menentukan seberapa besar kontribusi daya ledak atau tungkai dan kelentukan itu dilihat dari nilai R square yang terdapat pada tabel korelasi. Ini R square-nya. Di sini kita bisa lihat kalau R square-nya itu 0,60 dengan menggunakan koefisien determinasi KD sama dengan R square dikali 100%, maka diperoleh nilai KD sebesar 60%. Nah, ini artinya kemampuan tendangan melingkar Dole Chagi sebagai variabel terikat memperoleh kontribusi secara bersama-sama dari variabel bebas, yaitu daya ledak atau tungkai dan juga kelentukan. Kesimpulan, yang pertama, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kontribusi daya ledak atau tungkai sebesar 52% terhadap kemampuan tendangan Dole Chagi atlet taekwondo Kodim Bukit Tinggi. Yang kedua, terdapat kontribusi kelentukan sebesar 28% terhadap kemampuan tendangan Dole Chagi atlet taekwondo Dojang Kodim Bukit Tinggi. Lalu yang ketiga, terdapat kontribusi daya ledak atau tungkai dan kelentukan secara bersama-sama sebesar 60% terhadap kemampuan tendangan Dole Chagi taekwondo Kodim Bukit Tinggi. Jadi di sini peneliti memberikan saran berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, kepada pelatih taekwondo agar dapat mengembangkan unsur-unsur daya ledak atau tungkai dan juga kelentukan kepada atletnya. Lalu kepada pelatih Dojang Kodim agar dapat mengembangkan unsur daya ledak atau tungkai dan kelentukan atletnya secara bersama-sama. Baik, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.